Apalagi nambah tadi yang diusulkan tadi, menteri. Nambah beban, nambah biaya, nambah tenaga. Itu ngurusin orang-orang yang duduk aja. Duduk di tempat-tempat. Duduk di meja. Kalau kementerian kan di meja. Kalau di polisi di lapangan. Makanya kalau APH lapangan itu urusannya polisi. Seperti sekarang ini. Anak-anak presiden bisa menggunakan polisi. Ya kan untuk melindungi tambang dia, untuk ini, untuk kasus begini. Polisi diperalat. Uang masuk ke polisi yang nggak jelas itu SCCK itu loh. SKCK. Itu pendapatan non pajak dan itu nggak jelas nilainya. Kekuatan satu institusi itu dinilai sejauh mana kekuatannya ya, sejauh mana dia dipercayai oleh publik, bukan sejauh mana dia ditakuti oleh publik. Ya, konkretnya apa, Jenderal? Kurang lebih untuk masukan dari tim reformasi yang dibentuk Prabowo. Kalau intern untuk Pak Sigit, udahlah, biar usulan ya, kita. Gini, kalau untuk reformasi ya, kan kata kuncinya reformasi atau transformasi itu kan menuju ke perbaikan ya. Untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapat lebih baik, kan itu aja. Baik transformasi maupun reformasi. Dan itu kalau kita lihat sejarahnya ya, itu sudah dilakukan oleh polisi dari awal kemerdekaan. Ya. Dari mulai Pak R.S. Sukanto itu. Dari PKR, TKR. Diwadahi dalam struktur buat pengembangan ini, pengembangan itu. Itu juga sesuai dengan dinamika kenegaraan juga. Demikian pula yang kedua dan seterusnya. Sampai yang tahun 98 ya, wah itu memang dia dibuat malah lebih komprehensif lagi ya. Karena dari tahun 2002 sampai 2025 tahun ini baru clear harusnya. Kita belum tahu laporan evaluasinya kayak apa. Tapi sudah muncul permintaan baru untuk reformasi. Nah, mungkin itu yang akan disiapkan oleh tim dari Mabes Polri ya. Jadi mengevaluasi hasilnya di mana nih. Jadi 3 aspek yang digarap oleh buku biru ya, kalau istilah kita. Dari aspek struktural, instrumental, dan kultural. Ini di mana kok munculnya begitu? Iya, karena masalahnya ya banyak sih yang belum bisa dioptimalkan di situ ya. Seperti kalau saya lihat struktural ya. Banyak kepentingan masyarakat yang belum ditampung. Seperti badan atau institusi yang menampung barang bukti, pencarian barang, ya kan? Daftar pencarian barang itu bagusnya ada dia yang ngurus. Daftar pencarian orang juga ada. Sehingga yang sekarang beredar lari-lari itu kasihkan ke dia lari, selesai. Kan gitu. Sekarang nggak ada. Ya. Dulu pernah 2008 pernah saya usulin tuh. Jadi itu. Perilaku ya, behavior ya, termasuk di dalamnya ya. Apanya? Struktural, kultural, instrumental. Instrumental. Dan instrumental juga mempengaruhi di kultural tadi. Contoh yang kita ceritakan tadi. Dari kewenangan-kewenangannya ada kan instrumental tuh. Dari kemasan-kemasan apa perkap kan juga instrumental. Dari undang-undang ya. Walaupun undang-undang kelihatannya nggak jauh sana ya, itu menurut saya berpengaruh juga. Dengan adanya presiden 2 kali berturut-turut, maka sempat gandeng kayak gitu mencari. Coba kalau presiden itu 2 kali boleh, tetapi ada jeda. Ada gantian. Ada gantian. Sehingga, Amerika itu ya? Iya. Kemudian dibatasi para pejabat tinggi negara ini, umumnya di 2 tahun aja. Supaya tidak berkutat di situ. Berakar dan berkarat. Ya, paham tentang seluk-beluk. Gimana cari duit. Nah itu, jadi kembali ke reformasi Polri tadi, dan itu sudah dilaksanakan strukturnya jelas juga. Dari
awal ya presiden itu. Siap, Jenderal. Walaupun sempat ke Menhan Kampangap ya, tapi itu kembali ke presiden lagi. Iya dong, Aduh. karena dia pemenang Iya. pemilunya. Jadi itu, nah sekarang untuk struktur atau kedudukan Polri ngapain diotak-atik, apalagi nambah tadi yang diusulkan tadi menteri, nambah beban, nambah biaya, nambah tenaga, itu ngurusin orang-orang yang duduk aja, duduk di tempat-tempat, duduk di meja. Kalau kementerian kan di meja, kalau di polisi di lapangan. Makanya kalau APH lapangan itu urusannya polisi, APH setengah lapangan jaksa lah kira-kira gitu. Baru yang duduk beneran di kursi meja itu Pak Hakim. Baik, Jenderal. Jadi ada usulan ke depan ini untuk sementara reformasi yang akan dibentuk presiden ini dengan timnya yang lewat Jenderal Ahmad Doviri sama yang timnya Kapolri sendiri intern, dia akan melakukan transformasi. Ada usulan dari kelompok masyarakat, apakah layak untuk diadakan moratorium penerimaan anggota Polri untuk sementara jeda dalam hal persoalan mau memberikan satu masukan rumusan yang tepat untuk Polri ke depan. Moratorium penerimaan anggota Polri mulai dari Tamtama, Bintara, sampai Akpol, sampai Perwira, sampai ini, apakah perlu adanya satu konsep sementara berhenti dulu deh, karena anggaran ini akan sia-sia. Dihabiskan dulu lah para jenderal-jenderal ini untuk akan direformasi, terutama untuk kulturalnya ya, behavioralnya, perilakunya yang tidak nampak hedon. Ya, seorang polisi yang memakai jam harga 1,5 miliar, pakai baju harga 45 juta, pakai sepatu harga 150 juta, itu supaya bisa dihilangkan. Ada usulan semacam itu. Bagaimana kalau menurut jenderal yang pernah mantan gubernur Akpol ini? Ya moratorium begini loh. Di polisi itu kan ini pernah moratorium ya Polri ya dulu ya. Tahun 88 kalau nggak salah. Adanya 88A, 88B itu. Oh itu bukan. Bukan, itu kebetulan malah lebih cepat ya. Gitu ya. Ada AB satu dari 4 tahun jadi 3 tahun kan. Jadi kan gini lah. Jadi polisi itu ya, itu dia ada generasinya per tahun berputar. Tahun ini intake segini kan. Nanti tahun itu juga ada yang pensiun. Itu aja deh keluar masuk. Iya, keluar masuknya itu gitu. Memang kadang-kala ada penambahan secara ekstra ya di situ karena kebutuhan khusus seperti waktu kemarin COVID ya, itu ada penambahan khusus dokter dinambah. Jadi seandainya memang nggak ada anggaran, paling dikurangi. Bukan moratorium, kan? Iya. Dikurangin. Dikurangin gitu. Kalau moratorium ya nanti yang ganti siapa? Siap, Jenderal. Jadi usulan dari mantan gubernur Akpol ini sementara dikurangi saja, tidak usah harus moratorium. Jadi kalau anggarannya nggak perlu ini, bukan hanya dikurangi, kalau memang masih perlu lanjut aja gitu. Situasi tertentu aja. Yang perlu kita ikut bahas juga gini Pak Jenderal. Kan kemarin itu kan agak terjadi perlawanan kawan-kawan di sipil juga, terutama dari kelompok koalisi sipil itu, ketika mereka membuat list daftar polisi ada di mana-mana. Jadi polisi nggak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi dirjen ini segala macam itu. Hampir berapa 30 lebih jabatan itu. Jadi kalau ini nanti mau terjadi reformasi, ini dibatasin. Kalau enggak nanti nggak ada gunanya partai politik menang pemilu, karena senior-senior yang sudah pernah di DPR, pengalaman-pengalaman di lembaga-lembaga lain itu nggak berfungsi, karena masuk terus kelompok-kelompok ini. Jadi kan kalau kita lihat kan SPDN itu kan sampai karirnya itu kan di dirjen-dirjen sekjen itu ya. Dan mereka kalah nih dengan Akpol. Jadi berapa posisi mereka tuh diambil lulusan Akpol. Jadi kalau kita lihat gitu kira-kira. Jadi saran kita untuk reformasi ini nanti apa yang harus kita tawarkan kan. Artinya kita melihat kenyataan yang sekarang ini ya, artinya yang sebelum direformasi jilid kedua nih, kan pertamanya 98 itu. Nah yang sekarang ini kita mau melihat
partai politik memang sekarang keadaan kan sedang terhadap partai politik sedang disorot masyarakat juga kan tidak berkualitas, baik personalnya karena banyak juga yang kawan-kawan korupsi dari pelaku itu, yang dari sisi partai politiknya juga nggak menjalankan sistem yang benar. Jadi sampai 5 tahun, sampai 5 periode di satu tempat sampai dapil. Padahal regenerasi itu di dapil. Jadi pergantian anggota dewan itu di dapil. Tapi kalau di dapil tuh orangnya itu terus dengan kekayaannya yang luar biasa, mereka bisa menang. Jadi nggak akan terjadi regenerasi. Jadi kalau kita mau menawarkan reformasi, ya ini kita bahas tentang regenerasi itu bagaimana, terus bagaimana juga itu tadi kita melihat jangan terlalu polisi banyak ngambil tempat lah. Jadi supaya jangan juga orang melihat nih NKRI jadi negara kepolisian Republik Indonesia karena polisi di mana-mana. Bahwa polisi dan tentara ikut mengamankan pemilu Pilpres. Iya. Jadi kalau mereka mendapatkan terlalu banyak juga maka lahirlah parcok itu kan. Jadi seperti seakan-akan ada partai coklat dan itu nyata di lapangan dia bekerja untuk kemenangan dan setelah menang dia dapat bagian itu kan nggak bisa kita tolak gitu kan itu kan Ya itu Bang Victor. itu Ya, saran itu saya. pengamatan dari Peter. Ya, Ya. Bang Victor itu. Ya, tapi ini kaitannya dengan undang-undang. Enggak, kalau saya melihat begini. Jadi itu semua itu bermuara dari presiden. Itu kalau mau gaji irjen ke sana. Itu semua atas restu dan Presiden. Jokowi pada saat itu. Belum ada undang-undang kepresidenan. Belum ada kita. Nah makanya itu kenapa? Karena saya bilang tadi, karena proses jadi presiden itu 2 kali berturut-turut. Kemudian yang ikut ini juga sudah bertahun-tahun ikut terus gitu loh. Relawan menjadi perusahaan. Mereka itu ikut masuk Ya semua di- muaranya presiden ya berarti. Jadi itu, jadi emang bagaimana mengerem diri aja. Kalau dulu sih jadi jenderal nggak gampang ya. Baik Jenderal, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bang Victor tadi itu kaitannya dengan relevansi Undang-Undang 20 tahun 2023, yaitu Undang-Undang ASN yang pernah dibahas persoalan tidak ada satu batasan tentang anggota Polri yang boleh masuk di semua lembaga itu tidak ada batasan. Kalau TNI ada batasan, Undang-Undang 34 2004 saat itu ada 10 jabatan. Polri nggak ada. Jadi digunakan kesempatan Mendagri. Pak Tito, wah kesempatan ini. Tapi untuk lebih detailnya, pemirsa, kita akan mencoba untuk elaborasi pemikiran juga mantan aktivis, masih aktivis sekarang. Beliau pendiri Partai Pelopor, beliau ikut Barahma 21 tahun sebagai sekretarisnya, dan melahirkan UPK, melahirkan Yayasan Pendidikan Soekarno, yaitu tentang konsep marhenisme. Nah, saya akan mencoba elaborasi dengan Mas Risdianto. Silakan Mas Ris, Ya. santai aja. Ya, menarik ini temanya ya. Jadi temanya ini reformasi kepolisian. Ya. Nah, cuma kita harus kasih pemaknaan supaya jangan salah tafsir ini. Ini jangan sampai ada yang salah tafsir. Yang saya khawatir ini dari pihak kepolisian salah tafsir ini. Apakah nanti diartikan dimaknai reformasi itu sebagai satu bentuk pelemahan institusi? Kan bahaya ini. Ya. Kalau sampai terjadi salah tafsir seperti ini, ya. Nah, karena kan begini ya sebetulnya ya. Yang harus kita maknai dengan benar, apakah reformasi itu merupakan pelemahan institusi ataukah penguatan institusi? Ya. Nah, sekarang ini kan kita hidup di alam demokrasi nih. Nah, di dalam alam demokrasi ya, kekuatan satu institusi itu dinilai sejauh mana kekuatannya ya. Sejauh mana dia dipercayai oleh publik, bukan sejauh mana dia ditakuti oleh publik. Nah, ini menarik. Ya, kalau misalnya paradigma ini ya, ini sudah ada pada pemahaman kita semua bahwa di alam demokrasi lembaga yang kuat ya, yang kuat adalah lembaga yang dipercaya publik, bukan lembaga yang ditakuti publik. Nah, terkait dengan apa? Dengan rencana Pak Presiden Pak Prabowo Subianto melakukan reformasi kepolisian. Ya, ini satu langkah yang menurut saya luar biasa. Dan ini memang satu langkah yang ya menurut saya yang secara momentum ya ini memang sudah harus seperti ini, harus dilaksanakan. Tetapi kembali lagi, apakah reformasi itu merupakan satu bentuk ya, jangan sampai salah tafsir ini. Pelemahan institusi atau
penguatan institusi. Ya. Tetapi kita nggak usah khawatir ya bahwa ada indikator di dalam alam demokrasi Ya. bahwa lembaga yang kuat adalah lembaga yang dipercaya oleh publik, ya bukan lembaga yang ditakuti oleh publik. Ya. Nah, tadi dari diskusi yang saya lihat mengalir tadi, ada beberapa catatan-catatan yang menarik, Ya. yang penting, ya. Nah, ini memang muaranya menurut saya nggak bisa ini nanti Pak Presiden hanya bicara melulu pada bentuk taruhlah bentuk reformasi yang seperti apa gitu ya, tanpa ada landasan yang sebut saja ya landasan formel yang kuat. Ya, bicara bentuk atau model reformasi yang nanti akan dilaksanakan, tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai satu negara yang berlandaskan hukum, kita bicara pada undang-undang yang mengatur itu semua. Muaranya kan ada di sana. Ya, sorry, bukan muaranya. Ya betul, muaranya ya. Saya sarankan gini, seperti tadi Pak Jenderal bilang, bagaimana pemimpinnya. Artinya gini, tarik-menarik tadi itu, yang Bung ceritakan tadi, tarik-menarik itu, kalau presiden juga ditata dengan undang-undang. Jadi kan kejadian sekarang ini, karena presidennya menarik-narik, membawa-bawa ini kan, artinya undang-undang dijebol, itu kan karena presidennya tidak dibatasin. Nah, presiden karena tidak dibatasi menggunakan polisi, sehingga polisi dianggap orang rusak. Karena pro presiden. Saya mau luruskan sedikit nih. Ini tetapi ini yang sudah pasti bukan zaman Presiden Prabowo Subianto kan? Ini zaman sebelum Prabowo Subianto. Ya, artinya menjelang Prabowo karena dia ingin membentuk negara yang lebih baik, maka dia terimalah usulan daripada reformasi. Jadi reformasi terhadap polisi itu kan apa? Ya betul. Yang kebetulan dibawa komando presiden, karena dia dibawa presiden. Kalau presidennya sendiri tidak ada undang-undang pembatasan dia untuk mengatur segala macam itu, maka presiden bisa menggunakan semua alat di bawahnya dengan suka-suka dia kan. Itu yang kita rasakan sekarang kan. Nah, kesadaran itu harus muncul dari Prabowo. Aku sekarang presiden. Aku minta dibikinin undang-undang presiden supaya aku dibatasin. Hebat kan? Hebat kan? Tapi saya mau sampaikan sedikit tadi, tambahan sedikit tadi, ya bahwa persoalan mendasar tadi, ya apakah ini merupakan bentuk pelemahan atau penguatan? Tetapi saya ya sebagai taruhlah pemerhati, ya sebagai warga masyarakat, dia melihat bahwa upaya Presiden Prabowo Subianto ini ya dalam reformasi kepolisian Indonesia adalah sebagai salah satu bentuk ya penguatan ya, walaupun sebetulnya ini satu bentuk penataan supaya Polri lebih kuat, supaya Polisian Republik Indonesia ini di alam demokrasi yang menjadi satu lembaga yang kuat, yang salah satu tadi saya sebut indikatornya sejauh mana dia dipercaya oleh publik, ya bukan ditakuti oleh publik. Nah, tentunya di sini memang saya lihat di sini nanti mungkin maaf izin mengingatkan Pak Presiden ini, ya bahwa kita harus kembali melihat lagi undang-undang Polri nomor 2 tahun 2000. Nomor 2 tahun 2002. Ya, nah itu harus dilihat lagi. Jadi artinya nggak bisa di satu sisi kita bicara reformasi kepolisian sebagai satu bagian yang terpisah dengan undang-undang kepolisian Republik Indonesia. Nggak bisa. Ini satu rangkaian ya. Kenapa ini ada harus direformasi ya, atau mungkin juga ya dalam satu sisi ada hal-hal yang dianggap bahwa di dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 itu mungkin dianggap ada bentuk-bentuk yang dianggap pada waktu lahirnya undang-undang ini dianggap sebagai satu kebutuhan. Tetapi memang mungkin dalam proses perkembangannya menjadi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ini kan satu hal yang wajar sebetulnya ya. Dinamika masyarakat, dinamika politik, terus kemudian juga ya banyak hal-hal lain yang menjadi perlu pertimbangan. Artinya bukan hanya kita bicara kepada reformasi kepolisian, tetapi bagaimana juga kita bicara kepada undang-undang kepolisian. Pertanyaannya adalah apakah dipandang perlu ya oleh presiden ya untuk ya mungkin diajukan apa namanya itu kalau di DPR itu kan untuk
kepada apa Usulan. usulan ya Ya. pada bidang legislasi ya namanya ya. Badan legislatif. Badan legislasi itu untuk meninjau kembali ya. Jadi di satu sisi reformasi kepolisian, di satu sisi adalah satu upaya untuk meninjau kembali Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya. Nah, itu saja. Ini bicara hal yang menurut saya agak mendasar. Saya tetap bertahan dengan asumsi saya bahwa presidennya juga harus diatur. Ya, Karena makanya alat itu dipakai terus sama presiden. makanya saya tadi setuju ya. Ini yang diceritakan oleh Mas Riz ini kan ya. Itu Ya, masalah instrumental. ya, Cuma saya instrumennya. punya pikiran bahwa polisi itu dia punya skop yang lebih besar Ya, yang menjadikan polisi seperti ini. ya, Di antaranya adalah undang-undang tentang kepresidenan ya. ya, Kemudian undang-undang mengatur kan dengan pemilu dan sebagainya itu Ya. undang politik ya. Termasuk cawe-cawenya DPR Ya. kepada Polri. ya. Itu mempengaruhi banget Iya. gitu loh. Polisi ikut dalam pemilu, padahal harusnya pemantau. Instrumen itu yang Iya. harus diperbaiki. Ya, Termasuk undang-undang kepolisian tentunya ya. ya, Kalau saya lihat di undang kepolisian ini sebenarnya yang pokok adalah mengeluarkan, memperkuat Kompolnas dan diisi benar-benar ya Kompolnas itu punya hak eksekusi. Nggak punya. nggak Di dalam Oh, itu nggak bisa. punya. Kalau nggak punya, Ya, nggak bisa. makanya itu yang perlu dirubah. Nggak dihitung Ah. orang-orang itu. Oh, bukan begitu aja. Sekarang yang punya hak eksekusi ya. Itu tapi kalau itu posisinya ada di polisi berat juga dia. Berat. Oleh karenanya ini harus dikontrol dari luar. Iya. Ya, berat. Tapi di luar tuh harus punya kekuatan juga mengeksekusi itu. Iya. Ini hampir sama dengan ombudsman. Mm-mm. Ombudsman itu orang masyarakat melaporkan ketidakberesan di departemen. Tapi ombudsman dengan analisanya yang luar biasa tidak bisa mengeksekusinya. Nggak bisa eksekusi. Sama dengan Kompolnas. Kan sebetulnya begini, hakikatnya itu kan Kompolnas itu merupakan mata telinga masyarakat untuk mengawasi kepolisian. Iya. Ya, sebagai mata telinga masyarakat Ya, untuk sebenarnya bukan. Kompolnas itu tugas pokoknya itu menyusun kebijakan untuk perbaikan Polri ya, supaya Polri mandiri dan profesional. Itu dua kata kunci itu. Mandiri dan profesional. Itu pekerjaan Kompolnas. Tambah lagi mengajukan Kapolri. Ya. Itu aja. Jadi sekarang itu kalau berkembang menjadi pengawas, itu ya memang ada di Perpres 17 2011 Karena di ya. kepolisian itu kan ada Iwarsum, itu kan pengawas. tanda kutip ya, masyarakat bagian dari masyarakat ini. Seolah-olah kan. Nah, ini kan pengawas eksternal ini memang sebetulnya hakikatnya tujuannya untuk memperkuat kepolisian. Tetapi memang selama ini kan Kompolnas ini kan sebagai Nggak satu lembaga yang eksternal. dianggap kompol. Nggak eksternal sebetulnya. Kewenangannya tidak sampai situ. Jadi hanya ada tambahan di Kepres itu menghimpun laporan itu masyarakat. Jadi tidak ada eksekusi. Jadi hanya laporan-laporan saja. Kemudian kalau perlu ya gelar-gelar aja. Memang tidak lanjut hanya disampaikan aja suratnya. Mau direspon baik juga syukur, tidak juga tidak masalah. Makanya lembaga-lembaga seperti ini ada berapa banyak ya? Bagi masyarakat sipil dianggap ini makan gaji buta. Karena dia tidak punya hak tekan seperti KIP, Komisi Pemerintah Pabrik itu yang merasakan pembukaan dulu. Gak bisa diskusi juga padahal udah jelas dokumennya dicuri, diambil sama pejabat ini, terutama Warkah itu. Disembunyikan. KIP itu membuat keputusan bahwa ini harus dikembalikan, harus diserahkan kembali kepada rakyat. Nggak dilakukan, terus nggak bisa apa-apa gitu. Kan aneh juga. Berarti kan mereka cuma makan gaji buta aja. Tapi masalah kita di seluruh Indonesia ini juga masalah pengawas. Makanya undang-undang presiden itu perlu untuk mengawasi presiden tidak menggunakan kekuatannya untuk kekayaan. Ya kalau membatasi itu agak sulit Bang Petor ya. Yang tadi aja. Jadi dengan 2 kali berturut-turut lah jadi presiden. Seperti sekarang ini. Anak-anak presiden bisa menggunakan polisi. Ya kan untuk melindungi tambang dia, untuk ini, untuk kasus begini. Polisi diperalat. Coba banyak kasus loh. Polisi-polisi diseret-seret dalam permasalahan-permasalahan. Padahal yang menggunakan kelompok-kelompok elit-elit itu kan. Nah karena mereka tidak dibatasin. Artinya kan presiden, keluarganya tidak boleh menggunakan alat negara. Sebenarnya sudah jelas di undang-undang KKN itu. Udah jelas. Cuma penegakannya ini yang nggak ada. Ada. Baik, Itu pemirsa. PR. Ya, baik.
Nah, Mas Riz, terima kasih. Jadi pelemahan atau penguatan nih penguatan reformasi. di dalam rencana Reformasi. reformasi ini. Pada dasarnya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Juri, mantan Gubernur Akpol dan mantan Kepala Sekretariat Kompolnas. Jadi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Mas Riz, Kompolnas betul hanya membuat kebijakan Polri dan hanya mengusulkan para pejabat Polri. Itu ex officio-nya yang pernah kita sebut itu Ya. Menko Polkam sebagai ketuanya Kompolnas. Menko Hum masuk sebagai anggota Kompolnas. Menham Ya. masuk situ, mana bisa mengontrol, ya kan? Orang-orang elit itu tugasnya itu seharusnya ex officio itu besok di Undang-Undang Reformasi tentang usulan perubahan Undang-Undang Nomor 2002 itu kan usulan apakah eksekutif yang akan mengusulkan atau legislatif, Ya. ya kan? Badan legislatif DPR. Kalau datangnya dari eksekutif harusnya mulai sekarang. Ya. Tapi sebelum untuk masuk ke usulan perubahan undang-undang, Bang Victor, sebaiknya Presiden mengajukan Perpu untuk penguatan reformasi Polri ini. Tentang bentuknya seperti apa, itu harapan kita untuk adanya Perpu. Supaya apa? Masyarakat tidak bertanya-tanya, kembalinya ke itu lagi, itu lagi. Ya kan? Nggak ada satu perubahan. Saya pikir konklusi dari diskusi sore hari ini, pemirsa, bahwa reformasi Polri yang dijanjikan oleh Prabowo, kita tunggu untuk tidak berlama-lama. Paling bagus itu memang Prabowo menyatakan bahwa dia sebagai presiden minta dibikinin undang-undang kepresidenan. Bagus Oh begitu ya? Nah, iya dong. Maksudnya dia terbuka sekali kan. Dan dia orang sudah kaya, sudah kepingin benar jadi presiden, sekarang sudah tergabul. Berarti kita melindungi dia jangan sampai dia terjebak. Kan gitu. Dengan ada undang-undang itu dia sampai akhir berkuasanya tidak terjebak dalam permainan-permainan ini. Karena dibatasin. Jadi kalau ada orang datang, Pak, oh saya nggak boleh, Pak, saya nggak boleh. Hebat kan presiden begitu. Baik. Tapi intinya gini Ya, aja. Jadi silakan Jenderal. reformasi yang dirasakan masyarakat ya. Kalau saya bilang tadi skup kecil jangka pendek ya. Ada yang skup besar jangka panjang kan ya. Kalau yang skup besar jangka panjang itu termasuk kita narik undang-undang kepolisian. Undang-undang kepolisian masih bisa jangka pendek lah. Itu termasuk yang ada di undang-undang Pilpres ya. Termasuk pilkada itu bisa direvisi supaya tidak mempengaruhi polisi yang di bawah. Ya. Karena saya bilang tadi kalau itu mereka dua kali bakal digandeng. Bakal digandeng. Istilahnya memperalat. Memperalat lah. Kalau saya pakai digandeng. Memperalat. Iya. Itu yang grand design ya. Kalau yang kecil-kecilan itu ya bukan inilah yang dekat itu masalah pelayanannya kan. Ya. Sama kepemimpinan. Dua hal ini yang penting kan. Nah, ini memang perlu diakomodir menggunakan teknologi manajemen informasi sistem. Jadi supaya pertama nih, katakanlah di pemilihan kepemimpinan yang meritokrasi itu, dia bisa terbaca dari dokumen yang ada. Nah, ini orang yang kayak gini yang diperlukan untuk reformasi Polri. Termasuk bagaimana kontrol perkara. Track record ya berarti ya. Track record kan artinya. Track record ya. Warnanya track record itu juga nanti mengevaluasi para penyidiknya yang nanti harus disertifikasi ulang kan setiap saat. Hasilnya kayak apa nih? Dia itu dapat perkara dikerjakan atau tidak? Atau hanya ditumpuk? Ditumpuk. Selama ini hanya ditumpuk. Nah, ini yang harus diatasi masalah pembiaran pekerjaan ini. Jadi menggunakan teknologi dan semacam ahli-ahli manajemen informasi sistem ya, atau menggunakan aplikasi ini seperti yang digunakan oleh Grab, ya, kemudian Gojek, ya kan? Ya seperti itulah swasta yang sudah mereka itu bisa menjalankan dengan baik sehingga tidak perlu pertemuan. Nah, yang dibutuhkan tuh siapa yang bisa memimpin ini? Ya. Jadi kalau yang bisa memimpin itu, jadi ya kalau saya sih dari yang saya amati ya si Kang Ahok itu dia pernah mimpin menggunakan teknologi dan jadi Jakarta. Ya. Jadi
Itu kalau bisa, saya yakin akan merubah performansi kepolisian secara signifikan menggunakan itu. Jadi semua ditampung di situ. Semua pelayanan ditampung di situ. Gitu. Gitu Pak Ano. Baik, baik Jenderal. Jadi saya kira diskusi kita mengerucut persoalan dua eksekutif, ya, sama yudikatif, ya, sama legislatif. 3 persoalan trias politika kita. Tadi mengusulkan adanya pembatasan tentang jabatan presiden, boleh 2 kali namun ada jeda. Tentang undang-undang pemilu, undang-undang. Jadi Kalau saya malah berbeda. komprehensif Di ini. situ kan presiden bisa 2 kali, tapi jeda 1 orang di tengah. Kalau saya enggak, lebih baik 8 tahun sekali, tidak ada income. Sebentar. Sekali aja. Saya izin nih. Jadi saya mau sampaikan sedikit ini. Ini kalau pembicaraan kita diteruskan, ini kita mengarah kepada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya karena segala sesuatu tentang periodisasi presiden, berapa kali boleh dipilih ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi terus di situ kan tidak dibatasin kekuasaan. Kami pijar, waktu kami pijar, kami minta presiden dibatasin. Tapi kan jebol. Jebolnya yang sekarang ini kan. Nah, maksud kita sekarang ini nih, setelah pengalaman Orde Baru begitu, Soeharto, terus-terusan, terus yang sekarang dengan cara manipulasi terang-terangan, kita minta 1 periode saja, 1 presiden itu. Tapi 8 tahun. Jadi tidak korupsi. Saya mau menyampaikan, pernah korupsi 2 periode pada waktu SBY. Bank Senturi jebol. Jokowi asuransi Asabri dan sebagainya. jebol. Kenapa? Karena ada incumbent. Rasa ingin berkuasa lagi. Nah, tapi kita tidak bisa membatasi orang cuma 1 periode. Karena dia penasaran. Maka kita bikin 8 tahun, 1 periode game. Tidak ada korupsi. Sorry ya, tidak ke arah amandemen Undang-Undang Dasar 45 berarti. Nah, kenapa? Karena di situ di dalam pasalnya disebut periodisasinya. Jadi kalau mau merubah itu, artinya kan merubah Undang-Undang Dasar 45. Ya, persoalan kemudian bahwa sepanjang tidak merubah pasal-pasal itu, ya kemudian dari pasal-pasal itu kemudian dituangkan ya dalam undang-undang itu nggak ada masalah. Ya, kalau saya bilang tadi kan tidak melanggar undang-undang dasar, tidak melanggar undang-undang kan? Karena tidak melanggar undang dasar lah ya. Karena diselipi 1. Nah, kalau 8 tahun, tapi memberi kesempatan diselip 1 itu juga merubah undang-undang. Jadi kan gini, undang-undang aja, bukan undang-undang dasar. Jadi kan kesempatan. Jadi kalau seandainya perpu pun bisa. Jadi kalau yang saya tangkap sih begini dari diskusi ini, ya kita bicara reformasi Polri, tetapi di satu sisi ya kita juga bicara tentang reformasi konstitusi. Ya reformasi macam-macam, reformasi partai politik. Karena berkaitan. Karena polisi itu kan alat politik. Nah, kalau ininya nggak dirubah, ini nggak berubah, polisinya dimanfaatkan. Ya, bagaimana polisi tidak berubah, tidak ikut instrumennya nih? Iya. Katakanlah ya, polisi harus disahkan oleh DPR nih, ya kan? Berarti kan ada perasaan nggak enak atau gimana ya? Ataupun sebaliknya, ada muatan-muatan di antara dua pihak ini kan, sehingga check and balance-nya nggak bisa jadi, gitu loh. Jadi itu mempengaruhi perilaku polisi, makanya polisi banyak yang ngadep ke dewan untuk cari jabatan dan sebagainya itu kan, membuat peluang, sehingga itu perilaku itu yang sebenarnya mulai merusak. Ya, artinya begini. Artinya kita usulkan ya, yang direvisi tadi kita bicara tema besarnya sebetulnya kan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Akibatnya kalau kita tarik ke paralel ke hulu, ya berarti revisi undang-undang Polri. Maka kita susun ada strategi jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Tapi kita berharap karena yang punya will ini Pak Presiden Prabowo, kita selesaikan jangka panjang disepakati sampai Pak Prabowo selesai untuk memperbaiki instrumen terkait. Karena instrumen itu supaya memperbaiki perilaku polisi. Siap. Nah, jadi dari pertemuan kita ini kita sudah mendiskusikannya karena sekarang sedang dibentuk tim-tim macam-macam ya reformasi. Kita usul, ya kan? Bapak Jenderal kita untuk dipanggil sama Pak Sigit ikut dalam tim untuk menyuarakan apa yang kita perjuangkan malam ini. Sebentar.
Saya mau tanya nih. Ini kan ada 2 reformasi nih. Ikut yang mana aja? Apa reformasinya Pak Sigit atau reformasinya Pak Ikut Presiden? mana aja. Yang penting memberikan saran. Siap, terima kasih. Baik, pemirsa. Jadi diskusi ini sangat menarik dan akan hidup terus untuk kita bicarakan. Poin-poin yang kita ambil dalam diskusi kali ini adalah tadi reformasi struktural, reformasi kultural, yang satu reformasi instrumental. Tapi muaranya, pemirsa, itu adalah undang-undang dari hulu. Mulai dari undang-undang kepresidenan perlu dibentuk, kata Bang Pitor, undang-undang presiden ini Prabowo harus berani menyampaikan. Ini rakyat tolong, saya hanya kepingin negeri ini menjadi baik. Usulkan undang-undang presiden kepada kami. Terus undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, Direvisi. semuanya. Dan ini ada usulan masukan ini dalam podcast kali ini. Untuk membantu keuangan rakyat, membantu presiden dalam hal reformasi ekonomi yang sudah merubah BUMN, adanya Danantara. Tolong, pajak kendaraan bermotor yang dikelola Polri, kembalikan ke Menteri Keuangan deh. Jadi itulah yang nanti akan menjadikan kecemburuan dari teman-teman yang ada di angkatan-angkatan lain. Pernah kita bahas sama Pak Juri pada saat itu untuk hal persoalan adanya pajak kendaraan bermotor yang harus dikelola oleh polisi dan sebagainya itu. Kembalikan ke Menteri Keuangan, adanya transparansi dan sebagainya. Nah, itu Atau bisa satuan Pemda. satu atap dia. Tidak bisa begitu. Jadi kan satu atap itu samsat namanya kan. Itu dari dulu juga sudah dibentuk. Jadi ada Pemdanya juga. Nah, polisi kan bukan ngambil pajaknya. Pemda itu. Ya, polisi di situ hanya identifikasi kendaraannya aja. Dia pegang Itu. dia pegang nomor mesin sama motor itu. Kasis. Tapi Uangnya Pemda. betul, kalimatnya uang di Pemda. Tapi Pemda, jadi kebijakannya transparansi kebijakan Pemda. tentang pemungutan pajak saat itu, ya kan? Kami pernah mendapatkan satu informasi bahwa perolehan pajak itu yang kurang transparan. Ya, Itu Pemda. Pemda memberikan Pemda, satu boleh katakan kuota terhadap anggota Polres-Polres yang ada di seluruh So, Indonesia. kalau kita mau bayar pajak ya, walaupun ada petugas polisi, dia tanya berapa pajak mobil ini. Jadi bukan polisi yang menentukan, dari petugas pajak yang situ itu yang menentukan. Ini loh pajaknya, gitu. Baru polisi menginformasikan pajakmu segini. Itu kalau lewat polisi. Kalau mau membahas uang masuk ke polisi yang nggak jelas itu, SCCK itu loh. SKCK. Itu pendapatan non pajak dan itu nggak jelas duitnya, nggak masuk Pemda. Tapi kalau pajak tadi, Nah, kalau yang semua sudah di cover dengan pendapatan negara non pajak itu ya. PNBP. Pendapatan negara PNBP itu, non pajak. PNBP itu sudah memang sudah masuk dan di store. Saya kan begini ya. Saya dulu pernah ya waktu jadi Kapolda itu semua PNBP yang kita kelola semua di store negara. Nggak ada sisanya gitu. Sebenarnya ya PNBP itu jujur aja ya. Itu dulu itu duit preman. Iya, preman. Di seluruh instansi. Iya. Seluruh instansi. Bang preman. Ketahuan, kemudian diresmikan itu. Dijadikan PNBP, diangkat untuk pendapatan negara. Jadi ini pemikiran yang di luar nalar kita ya. Karena pajak dari preman diangkat untuk negara. Baik, pemirsa. Jadi kalau kita diskusi nggak kita batasi nanti akan berlarut-larut. Kita akan membuat season-season lagi tentang persoalan reformasi Polri dan reformasi ketatanegaraan untuk membantu pemerintahan Prabowo supaya lebih bagus dan lebih bermanfaat, bermartabat bagi bangsa kita. Pemirsa, podcast Manipol News kali ini kita akhiri sekian. Terima kasih Bang Pitor, Merdeka. Terima kasih Bang Riz, terima kasih Pak Jenderal. Mudah-mudahan usulan Bang Pitor untuk bisa dipakai Pak Sigit. Cerdas. Gagasannya bagus. Bisa diapresiasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.